selamat Hari Raya Pentakosta untuk kita semuanya. Nah, pertanyaannya saudara, apakah arti Pentakosta itu? Pentakosta adalah hari di mana Roh Kudus untuk pertama kalinya diberikan kepada orang-orang percaya, yakni para rasul dan orang-orang percaya lainnya yang ada di kota Yerusalem pada waktu itu. Kalau kita melihat dari peristilahannya saudara, maka Pentakosta itu dalam bahasa Yunaninya adalah Pentekoste Hemera atau hari Pentakosta, hari yang ke-50. Ini adalah hari raya memperingati dicurahkannya Roh Kudus atas para rasul di Yerusalem yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Ya, saudara, kalau kita baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 3 demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Saudara, beginilah peristiwa terjadinya Pentakosta. Ketika 10 hari setelah kenaikan Yesus ke sorga, di mana sebelumnya Yesus berkata kepada para murid supaya mereka jangan meninggalkan kota Yerusalem. Sebelum mereka menerima kuasa Roh Kudus, mereka harus tinggal di kota Yerusalem sampai pada hari mereka akan dicurahkan Roh Kudus itu. Nah, ayat 4 saudara, mari kita baca 2-3 ayat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Nah, saudara, ini yang menjadi pertanyaan buat kita hari ini. Peristiwa Pentakosta, dicurahkannya Roh Kudus atas para murid pada waktu itu, dan kita memperingatinya hari ini. Pertanyaannya, mengapa orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus? Dan berikutnya saudara, ketika kita memperingati hari raya Pentakosta, maknanya bagi kita apa? Apa artinya buat kita saudara? Tahun ke tahun orang-orang Kristen memperingati hari dicurahkannya Roh Kudus. Tapi terkadang saudara, mereka tidak memahami, mereka tidak mengerti untuk apa Roh Kudus itu dicurahkan. Mereka tidak paham. Itu sebabnya saudara, mereka memperingatinya hanya biasa-biasa saja. Padahal kalau kita melihat saudara, disinilah awal lahirnya gereja. Hari Raya Pentakosta adalah hari di mana lahirnya jemaat Kristus. Tapi seperti tadi saya katakan saudara, banyak orang Kristen tidak memahami apa sebenarnya makna dan arti dari hari raya Pentakosta itu. Dan saya rindu saudara hari ini dengan pemaparan yang saya sampaikan kepada kita, kita bisa mengerti, kita bisa memahami. Amin. Sehingga cara kita merayakannya akan berbeda. Bahkan di dalam kita menjalani kehidupan kita, hari lepas hari akan berbeda. Kita tidak akan mudah lagi khawatir, kita tidak mudah lagi takut, kita tidak mudah lagi ragu dan bimbang, kita tidak mudah lagi untuk diombang-ambingkan.
Karena sejak hari pencurahan Roh Kudus, maka sejak saat itu Roh Kudus diberikan untuk umat Tuhan. Roh Kudus dicurahkan atas umat Tuhan yang memimpin, yang menyertai setiap orang yang percaya kepada Yesus. Ya, ini yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, saudara. Nah, mari kita melihat apa saja makna hari raya Pentakosta itu bagi kita umat Tuhan masa kini. Yang pertama, saudara, bahwa Pentakosta itu meneguhkan iman percaya kita akan janji-janji Kristus. Sekali lagi, memperingati Pentakosta itu berarti kembali kita mengingat bagaimana hari Pentakosta itu meneguhkan iman percaya. Orang-orang percaya akan janji-janji Kristus. Mengapa demikian, saudara? Mari kita lihat bahwa sebelumnya, saudara, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Penghibur. Dia menjanjikan Roh Kudus. Mari kita baca Yohanes 16 ayat 7, 2-3 ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ini dalam teks ini, ya, jauh sebelum peristiwa Pentakosta, Yesus berkata kepada para muridnya bahwa dia akan mengutus Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menjadi penghibur buat mereka. Dia menjanjikannya. Yesus adalah Tuhan. Dan sebagai Tuhan, dia tidak akan pernah ingkar janji. Amin. Ya, dia pasti genapi janjinya itu. Ya. Lihat di sini, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yuk kita baca lagi. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dalam teks ini juga kita melihat, saudara, bahwa lagi-lagi Yesus menjanjikan bahwa ia akan memberikan kepada para murid seorang penolong. Siapa penolong yang dimaksudkan itu, saudara? Yang akan menyertai mereka selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Siapa Roh kebenaran itu? Roh kebenaran tidak lain tidak bukan adalah Roh Tuhan sendiri, Roh Kudus. Yohanes 15 ayat 26 dikatakan demikian, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang Aku. Jadi di sini, saudara, jauh sebelum peristiwa itu terjadi, Yesus menjanjikan kepada para muridnya Roh Kudus, bahwa dia akan memberikan itu kepada mereka, penolong dan penghibur yang menyertai mereka di sepanjang zaman. Nah, mari kita lihat, saudara. Lukas 24 ayat 48 sampai 51.
Di sini Yesus berkata, sebelum kenaikannya dia berkata, kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Ya, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ayat 50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Detik-detik terakhir sebelum ia naik kembali, Yesus menjanjikan bahwa dia akan mengirim kepada mereka apa yang dijanjikan Bapa. Siapa itu? Roh Kudus. Ya. Nah, kalau kita lihat saudara, di dalam Kisah Para Rasul ayat 2 sampai 4, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Perhatikan ayat 4a. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Bahwa apa yang dijanjikan Yesus sebelum ia disalibkan, bahwa dia akan mengutus Roh Penghibur, dia akan memberikan mereka Roh kebenaran. Bahkan jauh sebelum ia naik, detik-detik terakhir, dia juga kembali berjanji bahwa dia akan memberikan kepada mereka apa yang dijanjikan oleh Bapa, yakni Roh Penghibur. Dan ketika tiba hari Pentakosta, saudara, ayat 4 ini memberitahukan kita bahwa genaplah janji Yesus itu. Yesus bukan pembohong. Yesus Tuhan kita bukan pendusta. Amin. Dia Tuhan, dia genapi janjinya buat kita. Jadi saudara, kalau pada hari Pentakosta Yesus membuktikan apa yang dijanjikan, bukankah itu suatu pertanda buat kita bahwa dia juga akan menggenapi semua janji-janjinya yang lain kepada kita. Amin. Itu sebabnya saudara, Pentakosta meneguhkan iman percaya kita bahwa Tuhan yang kita sembah, bahwa Tuhan yang kita puji, dia tidak akan ingkar janji. Ia genapi semua janjinya buat kita, saudara. Banyak orang Kristen seringkali ragu janji Tuhan. Ketika pencobaan datang, ketika kesulitan terjadi, ketika kesukaran melanda, ketika masalah datang, mereka mulai ragu, mereka mulai khawatir. Padahal Yesus Tuhan kita, dia tidak berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau dulu pada hari Pentakosta itu Yesus menggenapi janjinya, maka pada hari-hari ini, saudara, hari-hari kita di bumi saat ini, juga Yesus yang sama berkuasanya, saudara, dia juga akan menggenapi semua janjinya bagi kita. Kita jangan ragu, kita jangan bimbang, karena dia tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya.
Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Yesus. Haleluya. Kenapa engkau ragu? Kenapa engkau bimbang? Bukankah Tuhan tidak pernah ingkar janji? Dia bukan manusia yang mudah berjanji, mudah mengingkarinya. Tapi Yesus berkata, satu iota pun tidak akan ada yang berlalu. Dia berkata, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Artinya, apa yang dikatakannya, sekata pun akan digenapi. Saudara, saya mau katakan saudara, bahwa Pantekosta adalah penggenapan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yoel. Yoel 2 ayat 28 sampai 29 berkata demikian. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jauh sebelum Yesus lahir, Tuhan juga sudah berjanji bahwa akan tiba harinya di mana Dia akan mencurahkan rohnya atas semua manusia. Dan hal itu genap saudara ketika hari Pentakosta tiba. Saudara, janji Tuhan adalah janji yang pasti. Amin. Pasti. Lebih pasti dari terbitnya matahari. Suatu hari matahari tidak akan terbit lagi. Tetapi janji Tuhan tidak akan pernah berlalu. Janji Tuhan pasti akan digenapi. Pasti akan terjadi tepat seperti yang telah Ia katakan. Jadi kita sebagai umat Tuhan saudara, dalam kita mengingat hari Pentakosta ini, maka biarlah iman kita semakin kokoh, iman kita semakin teguh. Kita tidak mudah goyah, kita tidak mudah bimbang, kita tidak mudah khawatir, ragu. Apapun persoalan kita, berapapun sulitnya kehidupan kita, karena kita percaya kita punya Tuhan yang setia pada janjinya. Saya tidak tahu masalah apa yang sedang terjadi bagimu, tapi Dia berjanji saudara, aku menyertai kamu. Kita pegang itu, ya, kita pegang itu dalam kehidupan kita. Kita jangan bimbang, kita jangan ragu. Kapan Tuhan mendustai kita? Coba ingat, kapan? Pernahkah Ia mendustai kita? Pernahkah Ia membohongi kita? Pernahkah Dia mengingkari janjinya? Bukankah sebaliknya yang terjadi saudara? Kita yang sering ingkar janji daripada Tuhan. Kita sering membohongi Dia. Kita sering berdusta kepadanya. Kita janji tapi kita tidak pernah tepati. Ya. Kita janji, saya mau setia Tuhan, saya mau sungguh-sungguh Tuhan, saya mau taat Tuhan, saya mau melakukan firman-Mu. Tapi bukankah seringkali kita ingkari janji-janji kita itu? Tapi Tuhan bukanlah manusia saudara. Sekalipun kita sering mengingkari janji kepadanya, sekalipun kita sering tidak menepati janji kita kepadanya, tetapi Dia Tuhan yang tetap tidak akan ingkar janji. Dia Tuhan yang tetap tidak akan mendustai kita. Dia pasti genapi janjinya. Amin. Oh, luar biasa saudara. Tuhan kita dahsyat, tidak seperti Tuhan yang lain. Apa yang dijanjikannya ditepati.
Saudara, itu yang pertama, saudara. Makna bagi kita dalam memperingati hari raya Pentakosta itu adalah bahwa Pentakosta memantapkan langkah kita untuk pergi jadi saksi Kristus. Saya memikirkan kata apa yang tepat. Tapi seringkali saya lihat orang ketika membalas WA atau meresponi sebuah apapun, lalu ada stiker mantap, ya kan? Saya pikir, wah kayaknya akan lebih tepat kalau kata mantap itu tetap diterapkan di sini. Ya. Sungguh saudara, bahwa Pentakosta itu memantapkan langkah orang-orang percaya, langkah murid-murid Kristus untuk pergi jadi saksi. Coba kita lihat saudara, Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 kita baca. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sebelum Yesus naik ke sorga, dia berkata, dia mengingatkan lagi para murid bahwa apa yang dijanjikan, yakni bahwa mereka akan dicurahkan Roh Kudus, tetapi mereka akan menerima kuasa ketika Roh Kudus itu dicurahkan atas mereka. Dan itu artinya bahwa mereka akan menjadi saksi Kristus. Ada banyak gereja tahun demi tahun merayakan hari raya Pentakosta. Bahkan tidak sedikit meminta supaya atas mereka dicurahkan kuasa Roh Kudus, diberikan karunia-karunia Roh Kudus. Tapi mereka lupa satu hal, bahwa kuasa diberikan untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Sekali lagi saudara, bahwa kuasa diberikan yakni untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Bukan untuk yang lain, bukan untuk gagah-gagahan, bukan. Kita diberi kuasa bukan untuk supaya pamer, tapi kuasa Roh Kudus diberikan supaya kita pergi dan kita menjadi saksi-saksi Kristus. Saudara, jangan berani engkau berkata bahwa engkau adalah murid Yesus kalau engkau tidak menjadi saksi Kristus. Jangan berani mengaku bahwa engkau adalah pengikut-pengikut Kristus kalau engkau tidak menyaksikan Kristus. Karena setiap orang yang diberikan kuasa, maka mereka menjadi saksi Kristus. Diberikan saudara supaya kesaksian kita diteguhkan. Ketika kita menyaksikan Kristus, kita membagikan berita tentang Kristus, yakni tentang pengorbanannya, tentang kebaikannya kepada semua orang. Maka pada saat itu Roh Kudus bekerja. Maka orang-orang yang mendengar pemberitaan kita tentang Yesus dan karyanya, maka orang itu akan meresponi. Inilah fungsi, inilah kegunaan kita diberikan kuasa.
tidak lain tidak bukan adalah supaya sungguh-sungguh kita menjadi saksi-saksi Kristus yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Ya. Seringkali ketika hal ini disampaikan, jemaat lemas. Itu berarti saya harus jadi saksi. Kalau engkau bukan saksi Kristus, maka engkau bukan murid Kristus. Kalau engkau bukan saksi Kristus, maka engkau bukan orang pengikut Kristus. Engkau tidak layak disebut Kristen. Kalau kita lihat saudara, awal mula ketika murid-murid disebut Kristen, sebutan Kristen itu adalah sebutan hinaan. Sebutan Kristen itu adalah sebutan untuk mencela, untuk mengejek, untuk mengolok orang-orang yang mengikut Yesus pada waktu itu. Kenapa mereka disebut Kristen? Kenapa? Apakah ada yang tulisan menempel di tubuh mereka, yaitu tulisan Kristen, lalu ketika mereka kemana-mana lalu dibaca, itu orang Kristen, itu orang Kristen, itu orang Kristen. Apakah begitu? Atau ada tanda khusus bendera atau baju seragam apa begitu yang mereka pakai sehingga setiap orang akan kenal mereka? Oh itu Kristen, oh itu Kristen, oh itu Kristen. Apakah begitu? Tidak. Tapi orang-orang baik di Yerusalem maupun di Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke segala bangsa, mereka dikenal sebagai orang-orang Kristen. Karena apa? Karena mereka berbicara tentang Yesus. Karena mereka menceritakan tentang Yesus. Jadi sama saudara, kalau kau dan saya adalah orang Kristen, ceritakanlah Yesus. Amin. Ini satu hal yang menjadi pertanda saudara, apa betul saudara dan saya adalah saksi Kristus, orang-orang Kristen. Ya. Nah, saudara, bahwa para rasul menerima kuasa Roh Kudus itu, dan mereka menjadi saksi Kristus pada hari pertama dicurahkan Roh Kudus di kota Yerusalem. Tidak menunggu berbulan-bulan, apalagi bertahun-tahun. Ketika mereka dicurahkan Roh Kudus, maka betul pada hari itu Roh Kudus memantapkan langkah mereka untuk pergi menjadi saksi-saksi Kristus. Mari kita lihat saudara. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14, mari kita baca bersama 2-3. Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat 22, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Berikutnya saudara, ayat 23 ya. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah yang membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu
menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bahwa apa yang dikatakan Yesus, saudara, kalau kita lihat, saudara, kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Maka tepat pada waktu itu, saudara, murid-murid menjadi saksi Kristus. Dari kota Yerusalem itu mereka memberitakan Kristus sampai ke ujung-ujung bumi. Pertanyaan saya, apakah engkau juga adalah murid Kristus? Apakah saudara murid Kristus? Siapa di sini murid Kristus? Yang bukan jangan angkat tangan. Murid setan jangan angkat tangan. Tidak boleh ikut-ikutan. Yang murid Kristus boleh tinggi-tinggi angkat tangannya. Hanya murid Kristus ya. Murid setan tidak boleh angkat tangan. Semua murid Yesus. Ya, bahkan si putra yang paling kecil juga murid Yesus. Berarti, saudara, kalau kita semua murid Yesus, berarti kita adalah saksi-saksi Yesus. Itu dia, saudara. Jika benar bahwa kita adalah murid-murid Kristus, maka itu berarti kita adalah saksi-saksi Kristus. Dan karena kita adalah saksi-saksi Kristus, maka itu berarti kita akan pergi menyaksikan Kristus, memberitakan Kristus, menceritakan segala perbuatan keajaiban yang telah dilakukan oleh Kristus dalam kehidupan kita. Bagaimana Ia telah mati, bagaimana Ia telah berkorban, bagaimana Ia telah menebus kita dari dosa dan memberikan kita keselamatan. Namun jika tidak, saudara, jika ini tidak kita lakukan, dari mulut kita tidak keluar berita tentang Yesus, pertanyaannya, benarkah engkau dan saya saksi Kristus? Satu contoh, saudara, terjadi pelanggaran lalu lintas. Ada terjadi kecelakaan di sana. Dan engkau hadir di tempat kejadian. Engkau melihat. Saya mau bertanya, apakah saudara tepat untuk menjadi saksi? Tepat atau tidak? Tepat. Kenapa? Karena saudara melihat. Karena saudara mengetahui. Tapi sekalipun Anda tepat menjadi saksi, tapi kalau Anda tidak mau memberi kesaksian, bagaimana? Apakah dapat Anda disebut sebagai saksi? Kalau Anda tidak mau berbicara, Anda tidak mau buka mulut, Anda tidak mau menyaksikan apa yang saudara lihat, maka saudara tidak tepat untuk disebut saksi. Mana ada saksi bisu? Halo, mana ada saksi bisu? Saksi itu menyaksikan, saksi itu berbicara. Jadi kalau benar Yesus ada dalam hidupmu, maka engkau pasti akan bersaksi tentang Yesus yang ada di dalam. Tetapi kalau tidak,
Itu suatu pertanyaan, saudara. Sebenarnya yang ada di dalam kehidupanmu siapa? Kalau bukan Yesus, ya setan. Hari ini, saudara, dengan memperingati hari Pentakosta, maka kita harus ingat bahwa kita adalah saksi-saksi Kristus. Dan supaya kita sungguh benar menjadi saksi-saksi Kristus, Yesus memberi kita kuasa. Yesus memberikan kita karunia-karunia Roh Kudus untuk dapat menjadi saksi-saksinya. Menarik, saudara, bahwa murid-murid menjadi saksi-saksi Kristus. Setelah mereka menerima kuasa Roh Kudus, mereka menyaksikan Kristus di Yerusalem, baru kemudian di seluruh Yudea, dan kemudian di Samaria, dan sampai ke ujung-ujung. Coba kita resapi baik-baik ya, saudara ya. Yerusalem, di mana Yerusalem itu? Di tempat di mana mereka berdiri pada waktu itu. Disitulah mereka bersaksi. Jadi kalau ibaratnya kita hari ini, berarti Yerusalem itu di mana? Di sini, di rumah kita, di tempat tinggal kita. Di situ kita bersaksi. Ceritakan Yesus kepada keluargamu. Beritakan kebaikan Yesus kepada orang-orang di sekitarmu. Itulah Yerusalem kita, saudara. Ya, lebih jauh lagi ke Yudea. Apa itu Yudea kita? Ya, kita punya komunitas, mungkin di tempat pekerjaan kita, di kantor, mungkin di kampus, mungkin di sekolah. Itulah Yudeanya kita, saudara. Kita bersaksi, kita memberitakan Yesus kepada orang-orang di sana. Di kampus ada orang nggak? Ada. Perlu mereka diberitakan Yesus? Perlu. Harus. Wajib. Kita beritakan. Saya tidak pernah melihat, mendengar orang Kristen berkata, saya ini saksi Kristus. Gak ada yang berani. Tapi saksi Yehova, saudara, berani. Saksi-saksi Yehova berani. Kemana-mana mereka berkata apa? Mereka siapa? Kami saksi-saksi Yehova. Tidak ada satu ayat Alkitab pun yang berbicara tentang saksi-saksi Yehova. Tapi hari ini, saudara, ada satu ayat yang mengatakan bahwa ketika kita menerima kuasa, Roh Kudus dicurahkan, turun atas kita, maka kita menjadi saksi-saksi Yesus dimanapun kita berada. Mari kita klaim, mari kita proklamirkan, mari kita beritahukan. Sekalipun engkau tidak harus teriak-teriak di mana-mana berkata, saya saksi Kristus, saya adalah saksi Kristus. Tapi ketika engkau duduk di mana, ketemu orang, engkau bercerita bahwa Yesus itu sudah mati, sudah disalibkan untuk penebusan manusia berdosa. Kamu sudah melakukan tugasmu sebagai saksi Kristus. Sekali lagi, saudara, jangan berani bilang bahwa engkau saksi Kristus kalau engkau tidak bercerita tentang Yesus. Jangan berani engkau menyebut dirimu sebagai Kristen, saudara, kalau engkau tidak menjadi saksi-saksi Kristus. Karena murid-murid Kristus, karena pengikut-pengikut Kristus, mereka adalah saksi-saksi Kristus yang memberitakan tentang Yesus Kristus, saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Roh Kudus memperlengkapi kita orang-orang percaya dengan kuasa dan karunia-karunia rohani, sehingga kita dapat bersaksi dan kita dapat melayani Tuhan
dengan penuh kuasa. Ya, ketika kita pergi bersaksi, ketika kita melayani jiwa-jiwa, ada Roh Kudus yang bekerja di sana. Mari kita, tujuan diberikan karunia-karunia itu saudara adalah untuk memampukan kita orang-orang percaya, supaya dalam melakukan tugas panggilan kita, dalam kita melakukan berbagai bentuk pelayanan untuk pembangunan tubuh Kristus, kita dimampukan, kita diberi kesanggupan, sehingga pelayanan itu berhasil. Ya, kita diberikan Tuhan demikian saudara. Ya, tanpa kuasa Roh Kudus kita tidak bisa bersaksi. Tanpa kuasa Roh Kudus kita tidak bisa melayani. Ya, sungguh kita membutuhkan kuasa Roh Kudus. Bukan kekuatan kita, bukan kehebatan kita, tapi itu semata-mata karena kuasa Roh Kudus yang memampukan kita. Saya rindu hari ini saudara, dengan kita memperingati peringatan Hari Raya Pentakosta, maka kita akan melangkah pergi. Amin. Yesus tetap pada firman-Nya. Dia tidak berubah sampai hari ini. Amin. Amin. Firman-Nya berkata, pergilah, jadikan semua bangsa murid. Jadi mari kita pergi. Mari kita melangkah pergi jadi saksinya, saudara. Tidak usah harus engkau pergi jauh-jauh ke Afrika. Tidak usah harus jauh-jauh pergi ke Amerika, ke Arab Saudi, ke Irak, atau ke Ukraina yang lagi perang. Tidak perlu, saudara. Bersaksilah di mana engkau ada. Sampaikan kepada mereka berita kabar baik bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Mari kita beritakan. Amin. Ada seorang anak kecil saudara yang mengamen di pinggir jalan dan dengan bermodalkan tutupan-tutupan botol ya yang sudah dilempengkan, lalu kemudian tutupan-tutupan botol itu dipakukan pada sebuah kayu. Dengan menepuk-nepukkan lempengan-lempengan tutupan botol itu di tangannya, saudara, anak itu mengamen. Ya, di sebuah perempatan jalan dia mengamen di dekat sebuah mobil mewah, saudara. Dia menepuk-nepukannya dan berkata, "Om, minta uang, Om, minta uang, Om, kasih uang, Om." Melihat itu, saudara, supir yang mengendarai mobil itu ternyata adalah seorang pemuda yang baik hati. Bukan hanya ganteng, tampan, kaya, tapi dia juga seorang yang baik hati. Dia pun membuka kaca pintu mobilnya dan bertanya, "Dek, ada apa?" Ya, mendengar itu adik-adik kecil itu segera merespon. Dia berkata, "Om, lapar Om, tolong Om, lapar, gak ada uang Om, tolong kasih uang Om." Lalu pemuda yang baik hati itu berkata kepada dia, "Oke, kalau gitu kamu naik ke mobil, kita pergi makan yang paling enak, ayo." Dia membuka pintu mobilnya sebelah kiri dan anak kecil itu pun naik. Lalu pergilah mereka ke sebuah rumah makan yang mewah yang ada di kota itu. Wah, pemuda itu kemudian memanggil pelayan dan berkata kepada pelayan, "Tolong hidangkan semua makanan yang paling enak yang ada di restoran ini, sebab saya mau menjamu adik kecil ini." Satu persatu makanan mulai dihidangkan. Dari makanan yang biasa sampai makanan yang luar biasa. Makanan istimewa yang tidak pernah dilihat anak kecil itu. Ketika semua sudah tersaji, lalu kemudian pemuda itu berkata kepada anak kecil itu, "Nah, Dek, sekarang kamu boleh makan. Makanlah, makan. Ayo makan, sepuasmu. Makan, saya yang membayar." Tetapi pemuda itu melihat anak kecil itu diam saja. Dia tidak bergerak sedikit pun. Dia hanya melototi melihat makanan-makanan yang ada di atas meja. Entah apa yang ada dalam benaknya. Kembali pemuda itu berkata, "Dek, ayo makan, cepat. Saya mau pergi kerja. Ayo, cepat." Tapi lagi-lagi adik kecil itu tidak juga menjamu makanan itu dan memakan. Melihat itu pemuda itu kemudian dia bangkit. Dia memukul meja dan berkata, "Kurang ajar kamu. Kamu mempermainkan aku.
Tadi di sana kamu berkata kamu lapar, tapi saya bawa ke sini kamu untuk makan, tapi kamu tidak mau makan. Sebenarnya apa sih maumu? Lalu kemudian dia melangkah meninggalkan adik kecil itu. Tetapi belum jauh ia melangkah, saudara, tiba-tiba adik kecil itu berkata, Om, tunggu Om. Mendengar itu dia pun berbalik dan kembali melihat adik kecil itu. Adik kecil itu berkata, Om, aku tahu kalau aku makan makanan ini aku akan kenyang Om. Aku akan kenyang, aku tahu. Tapi yang ada di pikiranku Om, bagaimana dengan teman-temanku yang ada di luar sana, yang sampai sekarang mereka belum punya makanan. Bagaimana Om? Saudara, betapa nikmat dan lezatnya anugerah kasih karunia keselamatan yang telah diberikan oleh Yesus Kristus, yang secara cuma-cuma kita terima. Di mana segala hutang dosa kita telah dibayar oleh Yesus. Ia telah menggantikan seluruh hukuman dosa kita di atas kayu salib itu. Yesus telah mengerjakan keselamatan yang teristimewa untuk engkau dan saya. Betapa lezat dan betapa nikmatnya. Tapi pertanyaannya, saudara, adakah engkau mengingat orang-orang di sekitarmu? Adakah engkau mengingat saudaramu, abangmu, kakakmu, adikmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu? Adakah engkau mengingat mereka? Jangankan mengingat orang jauh yang ada di seberang lautan. Adakah engkau mengingat saudara-saudaramu yang sampai hari ini masih di luar Kristus? Tidakkah sungguh engkau mau menjadi saksi Kristus dan memberitakan Kristus kepada mereka? Adakah engkau mengingat ayah ibumu, bahwa mereka butuh keselamatan, bahwa mereka perlu diselamatkan? Tidakkah engkau akan menangis sekarang? Apakah engkau baru akan menangis nanti ketika tiba waktunya penghakiman, di mana mereka akan dilemparkan Tuhan ke dalam lautan api yang menyala-nyala karena mereka tidak punya iman kepada Yesus? Sementara dalam hidupmu di sana ada Yesus dan keselamatan yang telah diberikan. Engkau mungkin tertawa bersama dengan teman-temanmu di kampus, tapi saya mau katakan akan tiba waktunya, saudara, di mana engkau akan melihatnya menangis-nangis di neraka. 3 kali engkau egois. Kalau sampai hari ini engkau tidak menjadi saksi Kristus, engkau tidak memberitakan Yesus kepada mereka, saya mau katakan engkau manusia egois. Engkau kejam. Engkau tidak memberitahukan mereka jalan keselamatan. Mengingat pencurahan Roh Kudus, murid-murid menjadi saksi, saudara. Dan mari hari ini kita pun bangkit untuk menjadi saksi. Amin. Mari kita lakukan di dalam kehidupan kita, saudara. Roh Kudus memberi kita semangat, mengobarkan api Injil dalam kehidupan kita orang percaya. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 11, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh Kudus diberikan bukan tanpa tujuan, saudara, tetapi supaya murid-murid Kristus bergerak. Murid-murid Kristus pergi, beritakan Injil, beritakan tentang Kristus. Banyak orang, saudara, sampai hari ini masih belum mendengar tentang Yesus. Banyak orang sampai hari ini masih belum mendengar tentang Yesus. Dan orang Kristen diam saja. Dalam minggu ini, saudara, saya mau pergi ke Aceh.
sesuatu yang sulit, saudara. Tapi saya rindu ada orang di sana boleh diselamatkan. Saya rindu menghabiskan sisa hidup saya untuk benar-benar menjadi saksi Kristus. Ya. Walau terkadang berat, ya, Tuhan sudah dengar doa saya, dana yang saya perlukan untuk ke sana disediakan. Dan dari sana saya akan bergerak lagi ke Pekanbaru. Seminggu di Aceh, seminggu di Pekanbaru. Tujuannya apa? Bukan jalan-jalan, beritakan Injil. Ya, jadi sungguh ada Roh Kudus di sini. Dan Roh Kudus itu membangkitkan gairah dan semangat kita untuk menjadi saksi Kristus. Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta mendorong, memampukan murid-murid Kristus untuk bersaksi dan memberi mereka keberanian untuk memberitakan Injil. Sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya, saudara. Murid-murid dengan berani. Tapi lihatlah gereja Tuhan masa kini. Ya, saya tidak tahu, saudara, apakah kita menunggu dipukul Tuhan baru kita mau bergerak atau bagaimana? Apakah Tuhan hajar dulu kita, Tuhan tendang dulu kita, Tuhan pukul dulu kita, baru kita mau melakukan? Ya, sangat ironis. Ya, padahal Tuhan sudah memberikan Roh Kudus-Nya, saudara, supaya kita bergerak untuk kita jadi saksi Kristus. Jangan kita pikir pulau kita ini pulau Kristen, maka semua orang sudah mengenal Yesus dengan benar. Saya mau katakan, saudara, sekalipun kita hampir 90% Kristen di pulau ini, saudara, namun mungkin saja ketika Yesus datang yang terselamatkan tidak sampai 30%. Ini tugas siapa? Saudara, di sini kita dipanggil, di sini Roh Kudus memperlengkapi kita untuk menjadi alatnya untuk memberitakan tentang Dia. Jadi saya minta kepada kita semuanya, jangan tutup mulut, jangan diam, ceritakan, beritakan, katakan, sampaikan tentang Yesus dan kebaikan. Jangan kebaikanmu yang kau ceritakan tidak berguna. Orang tidak diselamatkan dengan engkau bercerita tentang kebaikan-kebaikanmu. Kau menceritakan kehebatan-kehebatanmu. Orang-orang tidak diselamatkan. Mereka tidak ditebus dari maut dan dari kuasa dosa. Tapi hanya ketika engkau menceritakan tentang kebaikan Yesus, pengorbanannya di atas kayu salib, orang-orang dilepaskan dari belenggu dosa. Orang-orang dilepaskan dari belenggu setan. Amin. Beritakanlah, lakukanlah, Roh Kudus akan memperlengkapi Anda. Itu yang kedua, saudara. Yang terakhir, memperingati Pentakosta itu berarti memberi kita kuasa untuk mengadakan tanda dan mujizat dalam nama Kristus. Ini makna yang ketiga, saudara, bahwa Pentakosta memberi kita kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di dalam nama siapa? Di dalam nama Yesus Kristus. Saudara masih ingat tahu lagunya? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada apa? Ada kemenangan, ada kesembuhan, ada kuasa, ada pemulihan. Oh, luar biasa. Amin. Ya. Nah, saudara, mari kita baca Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai 19. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Jadi lihat, saudara, bahwa Pentakosta
di mana Tuhan mengadakan mujizat-mujizatnya. Dia mengadakan tanda-tanda ajaib. Ya. Nah, kalau kita bandingkan lagi dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22, kita baca, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang telah dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu." Jadi kembali di ayat ini diungkapkan kembali kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Dan kita lihat saudara, di dalam Kisah 2 ayat 41 dan 43, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 43 sama-sama. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Jadi saudara, hari raya Pentakosta mengingatkan kita bahwa Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa dari tempat maha tinggi untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di dalam nama Yesus Kristus. Ini yang mengingatkan kita, saudara. Mari kita lihat dalam Kisah 3 ayat 1 sampai 10, saudara. Itu kisah di mana Petrus ya dan Yohanes di depan gerbang bait suci ya. Waktu itu ada seorang yang lumpuh ya. Ya, kita lihat saudara ya. Nah, nanti saudara baca teksnya, saya tidak akan bacakan semuanya, tapi kita lihat di ayat 6. Ya. Kita baca ayat 6, 2, 3 ya. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Pentakosta mengingatkan kita bahwa di dalam nama Yesus ada tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan ini bukan hanya untuk siapa? Untuk pendeta-pendeta, untuk hamba-hamba Tuhan. Coba kalau tidak kita lihat saudara, ya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua. Apakah engkau termasuk? Apakah engkau termasuk? Berarti Tuhan juga memberikan engkau kuasanya untuk melakukan itu, saudara. Supaya nama Yesus semakin diberitakan. Supaya nama Yesus semakin diberitakan, disampaikan ke berbagai tempat. Namun sangat disayangkan, kita tidak menggerakkan kuasa itu karena kita tidak tahu. Ya, ada satu pendeta yang berkata kepada saya, "Kan ini karunia. Bapak dikasih karunia itu, saya nggak dikasih karunia." Siapa bilang? Apakah berbeda Roh Kudus yang diberikan ke saya dengan Roh Kudus yang ada padamu? Tentu tidak berbeda, bukan? Sama kan? Amin. Bukan hanya diberikan untuk saya, tapi juga kepadamu. Ya, jadi saya rindu saudara, kekuatan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, kita mulai hidupkan, kita mulai bangkitkan. Ya, walau mungkin tidak selalu ya, tapi saya berkali-kali ya, seperti firman Tuhan katakan ya, tumpangin tangan atas orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Ya, ketika tumpangin tangan atas 10 orang sakit, ya mungkin 6, mungkin 7 yang sembuh, 3-nya mati, gitu ya. Ya nggak masalah lah, kan? Ya, no problem. Beranikan diri.
keluargamu ada yang sakit, gak usah harus kau telepon pendeta. Pak pendeta, tolong dulu lah, doakan dulu lah. Bagaimana lah Pak pendeta? Jangan, kamu langsung ya ingat bahwa ada roh Tuhan di dalam kamu. Ada roh Tuhan ya dicurahkan dalam hidupmu. Tumpangin tanganmu dalam nama Yesus. Penyakit saya katakan pergi kau. Gak usah tunggu pendeta. Kalau sama saya di sini saya ajarin orang supaya Anda tidak sebentar-sebentar bilang pendeta. Doakan pendeta, doakan Pak pendeta. Nggak ada. Semua kita, ya. Jadi kalau kamu Indah, mamamu sakit, nggak usah harus telepon, ya. Tolonglah dulu Pak, mama saya sakit sekali Pak. Tolonglah dulu Pak. Kayaknya hanya doa Bapak yang didengar Tuhan. Loh, kamu salah. Kamu datang, keluarkan kuasa yang ada dalam. Tumpangin tanganmu dalam nama Tuhan Yesus. Mama sebut dalam nama Yesus. Amin. Harus dilakukan. Ya. Karena engkau dan saya, ya, bahwa kita di dalam Yesus diberikan kuasa untuk melakukan mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Ya, kuasa Roh Kudus memberi kita kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Supaya sungguh kita bisa melihatnya, saudara. Ya, lakukan, jangan takut, jangan malu. Apakah terjadi atau tidak itu bukan urusanmu. Itu urusan Tuhan. Biarkan dia melakukannya. Tugasmu lakukan, katakan, perkatakan dengan iman. Itu harus kita lakukan. Ya, supaya nama Yesus diberitakan. Amin. Ya. Jadi ini yang perlu kita lakukan, saudara. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat Roh Kudus, ingat, menyertai langkah hidup kita dalam melayani Tuhan. Akan senantiasa menyertai kita, tidak meninggalkan kita. Kita pergi kemana untuk melayani, kita dipanggil kemana, kita pasti akan ditolong Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, saudara, ada seorang kepala keluarga datang ke tempat ini hari Minggu sore, ya. Baru saja selesai ibadah, ya. Lalu dia datang ke sini, ya kan, ya. Lalu dia minta ke saya, Pak, tolonglah dulu Pak, doakan dulu istri saya sudah kerasukan setan. Tolonglah dulu Pak, tolonglah dulu ke saya. Lalu saya bilang dia, ya nanti saya ke sana ya. Saya berdoa dulu apakah saya diutus Tuhan ke sana atau tidak. Wah, jangan gitulah Pak, sekarang lah Pak, tolonglah Pak. Saya bilang enggak, nanti saya ke sana, saya harus berdoa dulu. Ya, tapi dia mendesak terus, lalu saya bilang begini. Nah, buat apa saya ke sana kalau Tuhan tidak sertai? Buat apa saya ke sana kalau Roh Kudus tidak menyertai? Buat apa? Saya harus minta pimpinannya dulu. Jadi kamu kalau mau ya silakan balik dulu. Nanti saya akan pergi. Kalau Tuhan berkata pergi kamu, ya aku pergi. Akhirnya dia berterima, saudara, dia pulang. Kemudian saya berdoa di sini. Ya. Tadi laporan dia bahwa istrinya kerasukan setan. Lalu saya doa, Tuhan kasih tahu apa yang menjadi akar persoalan. Istrinya ini dari pagi Minggu putar-putar ke sana kemari naik sepeda motor, mau bunuh diri, dia mau terjun ke laut, tapi bingung di mana lautnya, dia nggak tahu, gitu ya. Balik bolak, ya kan? Ini guru, ibu guru, ya kan? Lalu dalam doa itu Tuhan kasih tahu saya, udah kami pergi ke sana. Sampailah kami di rumah itu, lalu yang sakit itu ada di kamar, ya. Salah satu pelayan kita di sini, yaitu pendeta muda Jalani, ya ditaruhlah dia di kamarnya, ya, yang orang yang sakit. Ya, lalu kami ada di ruang tamu. Lalu saya bilang, oke, baik, kita akan mulai berdoa. Lalu masih ada orang tuanya saudara kita Jalani itu waktu itu masih hidup. Lalu dia bilang, loh, yang sakit ada di sini, kok doanya di sini? Saya bilang, udah di sini saja, nanti kamu akan tahu kenapa doanya di sini. Karena masalahnya di sini. Nah, udah kami berdoa.
Setelah doa, lalu tuh saya bilang, sini, saya panggil suaminya tadi yang datang ke gereja, ya kan, yang bilang, istriku kerasukan setan. Memang, sini kamu berlutut. Kau persoalannya, kau sumber masalahnya. Dan biar semua orang tahu di rumah ini. Dan lihat, semua ini adalah paman-pamannya. Pamannya perempuan. Ayo, kapan terakhir kau pukul? Ayo, jujur. Kapan? Kapan kau terakhir? Oh, nggak ada kau pukul. Bohong kau. Belum mau jujur? Belum mau jujur kamu? Kalau nggak saya pulang, biar istrimu tetap kayak gitu. Oh iya, saya pukul dia. Kau juga sering maki-maki dia kan? Betul nggak? Kau hina dia kan? Betul nggak? Coba jujur. Enggak. Betul tidak? Saya pulang ya, biar istrimu kayak gitu. Oh jangan. Iya, saya hina dia. Apa yang biasa kau katakan sama dia? Udah lupa saya. Siapa bilang lupa? Itu ada di mulutmu. Masa kau lupa? Ya, bagaimana kau menghina dia, merendahkan dia? Ayo, katakan di sini. Apa yang kau hina dia? Kayak mana kata-kata yang kau pakai untuk hina dia? Ayo, katakan. Kalau tidak saya pulang ya, biar istrimu kayak gitu. Ketika dia ngomong istrinya histeris di kamu, saya bilang biarin. Biar dia. Ya, ini yang diselesaikan, ini masalahnya. Dan puji Tuhan, masalah mereka diselesaikan. Gak usah saya doakan yang di sana sembuh sendiri. Masalahnya selesai karena di sini masalahnya si laki-laki. Jadi Tuhan memberi kuasa, amin. Tuhan memberi mujizat, menyertai langkah kita, orang-orang yang percaya. Jadi hari ini saudara, ingat, Roh Kudus telah diberikan untuk setiap kita. Jadi mari kita aktifkan kuasa itu. Kita aktifkan. Jangan sebentar-sebentar telepon pendeta. Pendeta juga manusia, bukan super power. Ingat tuh ya. Bahkan tidak sedikit pendeta nggak punya itu, ya kan? Jadi aktifkan kuasa itu di dalam hidupmu. Bahwa ada mujizat tanda-tanda Roh Kudus yang menyertai engkau. Katakan nama Yesus. Ada orang kerasukan setan, katakan dalam nama Yesus. Ya, Anda bisa melakukan. Ya. Jadi kalau ada anggota keluargamu kerasukan setan, gak usah pusing. Ambil alih. Gunakan kesempatan. Katakan nama Yesus di sana. Jangan bingung. Waduh Pak, gimana ini Pak? Adikku, kakakku, dia kerasukan setan. Gimana ini Pak? Gimana ini? Bukan gimana-mana. Ya. Nah, tapi sekali lagi, Anda harus tinggal di dalam Roh Kudus. Sebab kalau tidak, engkau mengusir setan, setannya akan mempermalukan Anda. Ya. Jadi ini saudara, bahwa tanda-tanda dan mujizat-mujizat Roh Kudus menyertai langkah hidup kita. Ada 3 hal saudara yang sudah kita pelajari hari ini dalam kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Yang pertama, bahwa Pentakosta meneguhkan iman percaya kita akan janji-janji Kristus. Yang kedua, bahwa Pentakosta memantapkan langkah kita untuk pergi jadi saksi Kristus. Dan yang ketiga, bahwa Pentakosta memberikan kita kuasa untuk mengadakan tanda dan mujizat dalam nama Kristus. Amin. Saya rindu saudara kita mengalami ini. Hari ini kita mengingat kembali hari dicurahkannya Roh Kudus. Dan biarlah benar-benar Roh Kudus itu memenuhi kita dan tinggal dalam hidup kita, mempengaruhi kita, menguasai kita, dan menyertai setiap langkah kita. Kiranya firman Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.